Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala mab'uts rahmatil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Akhrajahu Syakhani wa Ibnu Majah. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini malam Senin weekday, kemarin weekend sekarang weekday, alhamdulillah, yaitu masih seputar realisasi iman dalam menghadapi tamu. Ya. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, dia harus memuliakan tamunya. Jadi ketika ada ke rumah, ada tamu tak diundang, tamu sudah janjian akan datang, ada saudara, sanak pamilihan dari tolan, teman sejawat, teman seperjuangan, teman lama, teman dekat, teman jauh, harus dimuliakan. Cek orang Sunda mah disuguhan bermaksor dudan en sopan kulas, beberkeun samaksor ududan jeung sepan talus, seperti itu. Artinya harus memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa kana ayatu si iman, yu'minu eta iman si iman billahi ka Allah wal yawmil akhir jeung kana hari akhir naon? Hari kiamat. Ya. Pal yuhsin ila jarihi, maka kedah ngahadekeun, harus membaguskan, harus memuliakan. Ya. Harus paliyuk ilja jari ke tamu, harus memuliakan tamu. Jangan sampai tamu disia-siakan, karena tamu datang itu membawa dosa kita dan pergi membawa dosa kita. Ya, dengan rezekinya tamu itu di sini. Ya, jangan ada air kasih air, ada makanan kasih makanan dan sebagainya. Ya, sedikit ada gitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Jadi lamun aya iman ke Allah jeung hari akhir mah kudu ngomong halus atau napi repeh we gitu. Ya. Bicara yang baik, mana bicara yang baik. Jadi cek orang Sunda mah hade goreng oke ku carita. Gitu. Nyarios gitu lamun aya masalah teh. Aya iman ke Allah jeung hari akhir teh kudah nyarios hade basa cek orang Sunda mah bagus carita. Datang katingali tarang, pergi katingali bangong. Gitu kan? Datang harus artinya harus kelihatan, harus ada etika lah gitu. Auliasme terus diam aja lah daripada ngomong di pasien mah repeh lah cek orang Sunda gitu. Hadis riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Gitu ya. Jadi biografi perawi di sini yaitu Abu Hurairah telah dibahas pada bab 1 kemarin ya, yang menyimak. Yang keempat penjelasan singkat dalam hadis di atas ada 3 perkara yang didasarkan atau atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, yakni memuliakan tamu, memuliakan tetangga ya. Jar itu tetangga tadi ya. Tetangga dari tetangga dekat ya. Ijaruhu tadi maaf ya salah ya. Jaruhu itu adalah tetangga depan rumah, samping rumah, kiri belakang harus dimuliakan. Ya, tetangga itu. Jadi orang muslim, orang Islam itu menyelamatkan tetangganya dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi paling baik manusia adalah berbuat baik kepada orang lain dan untuk dirinya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga dan orang lain. Ya. Jadi ada 3 Allah dari sini, yakni memuliakan tetangga dan berbicara baik atau diam. Ya, daripada omongan merepeh lah gitu. Jadi loba omong halus bagus, baca Al-Qur'an ya gitu kan. Terus bisa ngomong dia repeh lah gitu. Adapun alas karena apa? Saunul lisan pihibli lisan. Menjaga lisan itu adalah wajib. Menjaga lisan. Adapun alasan penyambut atau penyebutan 2 keimanan, yakni iman kepada Allah dan hari akhir. Karena iman kepada Allah merupakan permulaan segala sesuatu dan di tangannya lah segala kebaikan dan kejelekan. Sedangkan hari akhir merupakan akhir kehidupan dunia yang di dalamnya mencakup hari kebangkitan. Mahsyar ya, arah mahsyar yaumai ba'tsabul kubur, dibangkitkan nanti di arah mahsyar. Hisab dan surga, dihisab kita di mizan. Ya, ingat. Makanya hasibu anfusakum wala tuhasibu anfusahum. Jadi hitung diri kita, hitung berapakah usiamu. Jangan hitung berapa banyak amalmu. Sudah berapakah tahun hidup di dunia? Sim kering udah 40, ada yang udah 50, 60, 70. Apa saja yang kita kerjakan di dunia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit setimbang sikisawi atau satu kor segede korma dihitung ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dihisab oleh Allah maka kita harus menghitung usia kita berapa. Usia 30 tahun tengah berbuat naon untuk agama ya. Untuk orang tua, untuk negara, untuk agama, untuk bangsa, untuk anak, apa yang sudah kita kerjakan. Jangan menghayal menghitung batur hayo ngomongkan batur goreng. Dan hade goreng ku basah. Itu jangan sampai kada demes kene gitu. Alhamdulillah dulunya. Maka dalam kesempatan kali ini saya mungkin ada program umroh bisa ke Makkah sareng Madinah, ke Al-Masjidil Aqsa. Ke Makkah sareng ke Madinah saya mungkin masih kelonggaran sok lengkap tadi mangga. Aya 30 juta, aya 25 juta, 28 juta berangkat ke mana? Ke Mekah ke Madinah. Mau cash atau tidak cash boleh. Itu kan.
dalam kewajiban maksakan lamun mampu gaji 10 juta ayo pakai beli mobil, pakai jalan-jalan Singapura, Thailand dan sebagainya. Mending ke Mekah ke Madinah. Gitu kan? Bertemu dengan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arah masar ke negeri. Sebab setiap kata, setiap perilaku orang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya teh qada sareng qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir nu can karandapan ulah sok jadi pikiran. Can takdir anu can karandapan mah tong sok di pikiran. Ya, di pikiran we. Besok kumahanya emang mau bakal nyampe umur sampai besok. Ayeuna mah kumaha ayeuna we. Kumaha cenah aya planning organizing. Kudu aya plan bae al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia mah ukur boga kahayang, Allah anu ngajadikeun kahayang urang mah. Urang mah berusaha, berdoa, tawakal geus nekang. Berusaha semaksimal mungkin, sim kuring ge sami dagang, menghitung warung door to door bisa. Ngan pas dan sebagainya. Menawarkan barang, ayo nu PNS teh, ayo jadi pejabat, ayo nu jadi RT, ayo nu jadi RW, ayo nu wirausaha. Gitu kan. Ngan kag sahur kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari dunia anu paling hebat adalah hasil keringatnya sendiri. Ya. Jadi anu tetesan keringat orang datang. Hebat eta. Sesuai dengan kapasitas kita disuka ngajar. Itu. Da orang teh memerlukan untuk memperpanjang kehidupan, bekal ibadah ke Allah perlu bekal. Ilmal lidunya karena katain suabadan wa amal li akhiratika karena tamutu godan. Carilah dunia seakan-akan hidup selamanya dan carilah akhirat seakan kita mati besok. Karena mati bila datang Israel mencabut nyawamu, hati kan menggigil seluruh tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada diri kita. Setelah kau disolatkan ke pasaranmu, kau diantarkan. Setelah kau dimandikan ke pasaranmu, kau diantarkan. Di dalam kubur kau gelap gulita tiada menolong. Di dalam kubur gelap gulita tiada teman. Masuk ke dalam kubur munkar nakir dengan jawab, man robbuka, saha pangeran anjeun bro. Moal ditanya ku malaikat teh, mobil ente sabaraha, pamajikan ente sabaraha, imah sabaraha. Yang ditanya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi bisa ngajawab jeger. Serta acana cek malaikat capek minum heula. Teu bisa sih mungkin mah capek. Pakai jeruk lemon, teh limon tea, amin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buatan istri tercinta, Masya Allah. Cintailah perempuan, cintailah istri kita, biar datang rahmat di dalam rumah kita ini. Karena kalau bertengkar, yang datang adalah setan di rumah ini. Makanya puji kali-kali, terima kasih sayang, kau telah mendampingiku 10 tahun, kau mendampingiku. Relakah kau masih rela? Kalau sudah tidak rela, sedek balik mana? Masih betah berdua di sini. Istri itu adalah teman berjalan, teman tidur. Bayangkeunnya ku nikah mah. Nikah naon nikah tadi nikmat karasahan ninihan bekah cek bajujun mah. Nikah teh akdu nikah teh menghalalkan tadi haram bobo jadi boleh bobo bergaul. Teman menuju sang maha surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi arah mahsyar nanti arah hancur alam semesta ini ke dalam kubur. Kalau yang mau dikubur menunggu yaumai ba'ats mabil kubur, dibangkitkan di dalam kubur. Setelah itu alam semesta hancur ini langsung ke arah mahsyar. Di arah mahsyar nanti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka membacakan salawat. Maka bertemu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Eta salawat seueur salawat aya
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa gori, anta misbah suri. Makanya ngalemon dulu biar suaranya nyaring cak orang Jakarta. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala. Terusnya ada hisab, dihisab ring sakabejal makmurunaka Nabi Adam, Adam teng adau, aduh karunya teuing anaking jiwat awak. Kami teu bisa nyapaatan kamarane Nabi Adam kan 1000 tahunannya turun 1000 tahun, datar 1000 tahun ke di akhirat. Bari tergantung amal perbuatan, anu ngarupakeun babi, anu ngarupakeun domba, ngarupakeun kerbau dan sebagainya, tergantung amal perbuatan. Hirup anu ayeuna, hidup yang nanti tergantung hidup yang sekarang. Makanya berbuatlah kebaikan, yang suka berbuat kebaikan, sedekah, membuat masjid, memberikan wakaf, membuatkan masjid, pesantren dan sebagainya, jadi kendaraan. Suka berkurban, jadi kendaraan. Anu tara ngabersihan masjid, utara ngabangun masjid, bahkan ngahancurkan masjid, nusok ke masjid ke dilarang kumanehanan kawas Abu Jahal Abu Lahab. Ah jelema eta poek we. Makan barang riba, angkur atau beradak beutungna. Digiring ku sana neraka di mana ya wale, hisab deh, hisab langsung di meja hijau. Sujud. Nabi Adam Idris Nuh dan sebagainya teu bisa memberikan syafaat, hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya kumaha Gusti abis bade cara ka mana? Mau dibawa ke mana? Hubungan kita bingung. Ya nu mencebur da kayeuna mah kitu, rek dibawa ka mana? Ieu teh dihisab we dek balik ka surga jeung ka neraka kumaha Allah we. Maka ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sujud di nama hijau baginda Nabi Muhammad SAW, minta ke Allah Subhanahu wa taala ditimbang bahwa yaumul hisab di sini. Simkuring usia 40 tahun berarti 40 buku. Balik berarti usia 12 tahun berarti 38 buku. Masya Allah. 38 buku ditinggali. Buku pertama banyak merah atau hijau. Banyak merahnya jager dihisap. Ente menang mobil di mana har Pajero Sport, amin. Dipakai naon eta Pajero Sport? Pakai jalan-jalan. Pakai ke mana? Kaci panas. Pakai ke mana? Silaturahmi barang. Berarti ieu mah duitna menang penggelapan. Duitna ieu mah tidak banyak yang haram. Maka eta haram langsung neraka lompatnya. Ditimbang amal. Lep ke kiri, ternyata ke neraka. Langsung kena surga. Ternyata sok lawan, sok nyumbang ke masjid. Sok mereka fakir miskin. Sok saknya kasasama. Tutulung kana butuh, tatalang kana susah. Makanya ketika orang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah di si jabrik di juru si jamrong di kolong sawah di lebak henteu ka eman reaketon seueur banyak makanannya. Makanya yang pertama kita harus perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurkumullah yansurkumullah. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong terhadap kita. Jangan takut akan bersedekah demi Allah. Orang yang bersedekah 700 cabang dan satu cabangnya 700 cabang lagi akan keluar kemudahan, ketenangan jiwa, siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takut mati? Waduh, maka tadi bertaubat ke Allah Subhanahu karena mati itu adalah pasti, kehidupan tidak pasti. Kita mah hidup yang pasti aja. Ulah sok ngarabu ku siku komo nyawang kanu anggang. Ulah sok nyawang kanu anggang. Cek saha eta? Cek gatot-gatot. Lasok nyawang kanu anggang. Nyawang kanu lu, wah kumaha engke mah bakal engke jadi bangke. Ayeuna we takdir Allah Subhanahu wa taala. Menikmati rel garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring ayeuna nyarios, sim kuring ayeuna streaming, ceramah mematahan sendiri, sim kuring mematahan batu, mematahan sorangan diajar. Ya. Sangkan boga arsip
produktivitas kerja, apa yang kamu kerjakan harus yang bermanfaat. Bahkan tadi dasarnya, motivasinya, khairun nas anfa'uhum linnas, baik untuk diri kita dan orang lain. Jadikanlah pelopor bukan pengekor, jadikanlah subjek bukan predikat, jadikanlah kita fi'il bukan fa'il, jadikanlah khobar bukan mubtada, gitu kan? Jadikanlah mubtada bukan khobar. Jadi artinya nomor satu dalam hal kebaikan, bukan kejelekan. Amin saja, amin. Dan surga itu makhluk Allah. Surga teh pangbalik karena innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang mengerjakan amal soleh, wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, membalikannya dalam kebaikan. Itu kan orang kafir masuk ke dalam neraka, orang yang muslim masuk ke dalam surga. Neraka, dan banyak sekali yang harus diimani pada hari akhir, disebut dengan demikian. Seandainya manusia betul-betul beriman kepada Allah, betul iman ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan ada iman ilmu, iman berdasarkan dalilnya. Mengapa Allah ada kul marrabbus samawati wal ardh, ceritakan Muhammad bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti termasuk iman ilmu eta. Lamun ditanyakan ari Allah, aya jang aya naon dalil teuing, dalil ayat 2 nakli sareng akli. Naklina menang nuki dari Quran, dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah teh hiji atuh, masa dua, lamun dua teu ka arti ku akal. Tah akal naon teu ka arti lamun Allah dua. Cek Allah nu hiji nyiptakeun alam dunia, cek Allah nu hiji deui nganjurkeun alam dunia, ka arti teu ka arti cek ilmu tauhid eta. Ilmu tauhid karena mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala, ba didinya naon bi qudratihi au bil jalali, ba tulisannya gitu kan. Kan Quran teh 6666 ayat. Dikumpulkan di Fatihah. Sabaraha Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabaraha ayat? 7 ayat. Nyambung teh jeung 7 lapis bumi jeung 7 lapis langit. Tah eta mah Allah alam. Dikumpulkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan ba'na harap jar. Harapnya di sini ba'na au bi qudratihi, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, au bil jalali, atau dengan kegagahannya Allah, ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul beriman. Dengan iman di sini, dengan iman hidup menjadi tenang, dengan iman kita akan menjadi sehat, dengan iman hidup akan tenang jiwanya. Iman makana iman teh kudu sapertikeun saur pun guru Allah magfirlahu wa fi wa afu anhu. Cek kudu sim kuring nya di pesantren tahun 85 87. Iman teh kudu sapertikeun awi anu koneng kagedag angin oge kajeng rungkat we jeung naon eta mah rungkat siti atunya, rungkat we jeung tangkalna jeung beutina jeung akarna, daripada ayeuna rungkat siti dapurna potong we tangkalna, eta naon awina geus kuat geus koneng teh awinya bambunya sudah matang, beda dengan bambunya yang belum matang. Datang angin ti belah timur ngaleong ka belah kulon, datang angin ti belah kulon ngagaleong ka belah timur ya. Di kaler aya angin ngaleok terang ngaleok Pak, miring ke sebelah utara, angin dari sebelah utara, belok lagi ke sebelah selatan. Nah, ibaratnya iman itu adalah orangnya iman yang
lunta-lunta iman yang belum iman ilmu, apalagi sudah iman hakikat, apalagi sudah iman ma'rifat. Seperti imannya para nabi, ada iman yang maksum, ada iman para nabi yang sudah ma'rifat. Nabi Isa ketika datang mau langsung didekati Nabi Isa, datang perempuan mundur. Beda dengan kita, datang perempuan maju, ya, datang mau mundur. Itu iman kita, beda dengan iman para nabi. Qulna ya narukuni bertawa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, tidak apa-apa, karena mereka keimanan, ketangguhan, keyakinan bahwa api tidak memiliki kekuatan kecuali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Abdul Qahar itu bisa ngomong seperti kecuali diberikan pengetahuan, diberikan sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit-sedikit ilmu untuk berbicara, bisa bicara, ngomong mah gampang. Tapi lamun ngomong tuh bisa diajar, melu balagona, mantek, bayan, akurat, makulat dan sebagainya tadi aja mal bisa ngomong nah. Dan penceramah dasarnya tuh harus apal mubalaghah, gaya bahasa, intonasi, ya, retorika, ya, mantiknya, zauhar maknunnya, ya, ilmu ma'anina, bayana dan sebagainya. Biar dia picik tengah goreng-goreng batur, ngagoreng karena diri sorangan. Urang boga naon, urang teh geus beres naon, sok nunjuk, maka lamun nunjuk 4 ke kita. Tuh. Ke orang lain 1. Kembali ke kita, back to basic, kembali ke diri urang. Ente boga naon, Bro? Ya, nanti sok ngaledek ka batur. Ayo we ningali ka batur tuh, batur. Tuh tingali istrina panetnan. Eta istri eta banding-banding we batur tuh ningali mana ge 4 tingkat. Hayang baik 4 tingkat dengan risikona awena 4 hayang ulah urang mah nikmat we syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Betul, sebab naon disiniran ku Allah Subhanahu wa taala, wa idda adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bayangkeun nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Gitu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kalimat nikmatnya adalah bikulli, ya. Lapan kuliun nikmatnya artinya dirinya teh naon? Banyak nikmatnya banyak, tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Nikmat telinga, nikmat mata dengan penglihatannya, bisa melihat alam semesta dengan begitu indah. Masya Allah, betul-betul beriman ya. Jadi iman makrifat, gas numere napas teh Allah, gas numere rezeki jodoh pati bagja cilaka. Kan udah dibahas kemarin tentang penciptaan manusia ya. Gas taya deui numere rezeki teh Allah. Matak deketan we Allah nu ngabogaan dunia alam semesta ieu. Tong rempan bahwasana urang sieun kaseep ke rezeki, daripada urang seep habis rezeki maka habis umur kita. Ada umur pasti rezeki aja ada. Tidak ada umur berarti udah mati, meninggal. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Yakin hari akhir esok ataupun lusa akan terjadi. Ia akan berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemunkaran. Ya, wal takum minkum, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, melihat kemungkaran gerakan dengan tangan. Kamu tuh bisa ke tangan ngomong atuh, nu bisa ngomong repeh we ngan lemah imana. Melihat kemungkaran, ya, dan kemaksiatan dia antep wae, berarti orang tuh berani ngantep karena kemaksiatan. Minimal orang ngomong, hei ulah gitu, hei ulah kieu, hei ulah mencuri, hei ulah korupsi, hei ulah kolusi, hei ulah nipu. Minimal seperti itu. Wani tewak di lemah penjara kun. Tapi ulama hakim sendiri, gitu ya. Namun demikian tidak berarti bahwa orang yang tidak memuliakan tamu dan tetangganya setia, tidak berkata yang baik dianggap tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksud iman kepada Allah dan hari akhir adalah sebagai penyempurna iman. Sempurna bukan tidak iman. Karena iman juga hayang mah sampurna. Itu hari gawe, gaji hayang 10 juta, hari pagawean molongnya moal atunya. Sesuai al-ujrah biqadril masaqat. Ya, tergantung gaji itu pekerjaan juga berat. Pernahkah kita melihat
Bagaimana kepala cabang gajinya 25 juta, pekerjaannya siang dan malam, jam 1 ditelepon mesin ada yang mencuri. Karyawannya kerek, we da gaji naon oge sabaraha 2,5 UMR 4 juta 5 juta. Makanya ustad teu meunang wala tastadu samanan qoli teu meunang ngajual ayat, haram hukumna. Jadi lamun aya di dia jangan masuk ngajual ayat ka dieu pentrung we huluna. Ngan sabalikna. Ngapelekeun kana ayat Allah, urang ngalaksanakeun perintah Allah teh jeung elmuna, sementara ilmu teh dibikeun ku saha ku ajengan. Doraka kabeh, maka langsung nyapelekeun atuh ka ajengan teh. Sing ngarti. Tadi teh make naon? Make bensin. Jang deui jadi ajengan langsung menapik. Nek dibere moal teu oge ari pamajikan da ngadahar naon. Balik ti dieu mangkana sok nanyakeun, aya tos caramah moh. Biasana sok mawa hayam. Kadua hayam. Jeung deui hayam sok sorangan sim kuring kamarinya anak hayam. 3 rut eureuna stopan. Di Cileunyi. Asal di Cileunyi di mana di Soekarno Hatta. Da bade ka mana? Da bade ka Buah Batu. Pas eureun teh naon di sada kongkorongo hayam teh. Eta yang pelung, Pak. Ayeuna di Cianjur. Insyaallah, saya mahal hargana. Eta Pak Ustaz naon di sana kongkorongo, beusi mau hayam dibuka bagasina tinggal teh hiji. Si hayamna jika nama keeugeun tangkel bade ngirim hayam kedah 2. Gitu nya. Komori mah ayeuna biasa karung nya tah. Da lamun lamun dahar daging hungkul taraos kudu disamahanan ku beas. Masa masak beas hungkul tambah lalap geus saya ngarampok we jangan teh. Eulah dianggap jas kidingnya jangan dianggap main. Oke lah baik bayar teh era mah temahanan nya. Gitu. Heureuy. Yang satu memuliakan tamu. Muliakanlah tamu. Tentang tamu karena tamu membawa rezekinya dan pulang membawa dosa kita. Memuliakan tamu dalam hadis di atas mencapai seorang maupun kelompok, tentu saja hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan, ya tidak memaksakan diri, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama. An Abi Syuraihil Huwailid ibni Umar al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sami'tu ngaping kami sama tak di tangan tak domir mutarik marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu. Qala ya Rasulullah wa ma jaizatuhu? Qala yaumuhu wa lailatuhu wa diyabatu salah satu ayamin paman kana wara'a dzalika wa hum shadaqatun alaihi. Muttafaq alaih. Jadi Abu Syura Khuwailid bin Amr al-Huzza adalah ya sebenarnya kontennya. Jadi lamun atuh pun saragot atau hoyong saragot deui. Saragot teh pun hoyong mah dalam mun eueuh cor pun guru kudu kieu. Tuh. Dah haus mah dia, Pak. Sanes di perut haus mah dia. Gitu nya. Itu etika leguk seperti kabal seperti kun hewan teman. Aya etikanya. Sering ku pandangan katuhu sayana tah. Katuhu salarasna mah pami di video mah juga kenca tah. Ya kenca juga katuhu. Jadi Huwailid Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang percaya kepada Allah pada hari kemudian ia harus menghormati tamunya pada bagian keistimewaannya. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan keistimewaan? Itu jawab Nabi, hormat tamu itu sampai 3 hari. Sedangkan selebihnya adalah sedekah. Jadi memuliakan tamu 3 hari. Sehari temenang dititah. Kedua hari temenang dititah. Katilu temenang. Ka 4 hari mah titah we sedekah. Muttafaq alaih. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan dalam memuliakan tamu adalah memberikan sambutan yang hangat. Hal ini akan lebih baik daripada disambut hidangan yang mahal-mahal. Selamat datang atau wilujeng assalamualaikum. Udah sonot di kamari gitu nya. Kita simkuring enak ketemu sama saudara simkuring. Mudah-mudahan Allah memuliakan dan pertemuan ini jadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan proyek dalam hal mencari nafkah gitu kan. Lagi mudah-mudahan demi naon menanggalkan agama, membuat sedekah, adalah sebagainya banyak ya. Yang kedua, muliakan tetangga.
Tetangga di sini adalah umum, baik yang dekat maupun yang jauh. Ya. Kafir, ahli ibadah, orang fasik, musuh, dan lain-lain. Yang bertempat tinggal di lingkungan rumah kita, namun demikian dan memuliakan mereka terhadap tingkatan antara seorang tetangga dengan yang lain. Seorang muslim dan ahli ibadah yang dengan dipercaya dengan dekat rumahnya lebih untuk dihormati daripada para tetangga yang lainnya. Yang dekat rumah dulu, 1, 2, 3 kiri kanan ya, dekat. Udah sampai kan nggak goreng asin kok bau nepi tadi itu. Kelaparan tetangga tadi beres. Bisi gitu. Selain itu diharuskan pula menjaga mereka dari ancaman, gangguan dan bahaya. Ya, maling diantop di kali kieu. Pada tetangga sendiri sebenarnya. Mazal Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuri suhu. Jadi malaikat Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku, kata baginda Muhammad, untuk menjaga tetangganya sehingga aku menyangka bahwa dia malaikat Jibril akan mewarisinya tetangga. Oh, perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga juga terdapat dalam Al-Qur'an surah sebagai firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sa'ibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa karib, kerabat, anak-anak yatim, orang yang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman-teman sejawat ibnu sabil dan hamba saya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surah An-Nisa 36. Jadi kita berbuat baiklah kepada siapa? Dua orang tua, ibu bapak kita yang jauh, yang mertua sama, ya berbuat baik kalau kita mampu. Gitu kan? Kalau tidak mampu, kira aku mampu, gitu kan? Karib, teman, kerabat kita, anak-anak yatim, ya, orang yang miskin bawah kita yang belum makan kasih. Tetangga yang dekat depan rumah, belakang, sampai tetangga yang jauh, teman-teman sejawat ibnu sabil yang lagi musafir akan bekal kasih. Hamba sahayamu, hamba pembantu di sini, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi pembantu dari dulu ada yang membantu kita, ya. Quran surah An-Nisa 36. Di antara akhlak yang terpenting kepada tetangga adalah 11 di sini, ya, footnote-nya 11 di sini adalah realisasi iman tadi, di antara akhlak tadi menyampaikan ucapan selamat ketika tetangga sedang bergembira. Selamat ya atas teraihnya doktor atau nabi melahirkan dan sebagainya. Yang menjenguknya tatkala sakit dijenguk, ya, dan didoakan alhamdulillah saya sakitnya. Modar sekalian. Kemana? Haram hukumnya ngomong gitu. Bertakziah ketika ada keluarga yang meninggal, ya. Bertakziah atau menengok sana sambil membawa buah tangan boleh, lebih bagus. Menolongnya ketika memohon pertolongan, bantu, memberikan nasihat dalam berbagi urusan dengan cara yang ma'ruf dan lain-lain. 3, berbicara baik atau diam. Diam saja lamun terpiga kalau ingin kecil baca Qur'annya. Jadi pertemuan kali ini di sini ada, jadi diterima dari Anas qala Rasulullah SAW, ya, asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Akhrajahu Al-Baihaqi sanad dhaif wa sahih annahu mauquf min qauli Luqman Hakim. Dari Anas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, diam itu suatu kebijaksanaan, tetapi sedikit orang yang berbuatnya. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, ya gitu kan. Diam itu lebih bagus daripada ngomong pi kan nyari. Diam we. Diam gitu kan. Apa diam itu? Imam Ghazali berkata, man waqa'a syarra qabihi wa dabdabihi wa laqalakihi faqad waqa'a syarra kulluhu. Rawahu Abu Mansur Al-Dailami an Anas sanad dhaif. Barang siapa yang menjaga perutnya, farjinya dan lisannya, maksudnya perut dijaga, bayangkan ku lapar mah
ningali panggosokan sabun ke jika cincau ya gitu ya. Perut jaga. Kita harus sering puasa Nabi Daud. Selain Kamis biar terbiasa. Jangan sampai lapar makan apa saja. Menjaga farjinya, makanya diwajibkan nikah. Ya. Yang sudah mampu tidak nikah sudah lapuk. Kamu ternikah haram hukumnya. Wajib. Sebab naon? Menyalurkan syahwat dalam agama Islam bukan dibunuh syahwat tapi disalurkan dengan hak. Nikah kayak itu. Farjinya dijaga. Istri ditinggalkan suaminya lain di mana? Dagang kayak itu sebagainya. Dan lisannya dijaga lisannya. Sun lisan pihib lisan, menjaga lisan lebih bagus ya. Maka dia telah menjaga seluruh kejelekan. Masya Allah. Bayangkan menjaga farjinya, menjaga lisannya, menjaga perutnya, menjaga 10 kejelekan. Bayangkan ya, Masya Allah. Hadis riwayat Al-Mansur Ad-Dailami an Anas Ibnu Malik dengan sanad dhaif ya. Menurut Imam Al-Ghazali, ketiga hal itu di atas merupakan paling banyak mencelakakan makhluk. 12 Imam Abu Hanifah Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya. Namun demikian, jika selamanya diam tentu saja bukanlah tingkah laku yang bijaksana. Diam di dunia ini ngomong bangkrut atau mulai dagang ya. Negara dan berbicara yang tadi harus bijaksana dan memberikan solusi bukan polusi. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Tiap-tiap tempat adalah perkataannya dan tiap-tiap ucapan adalah tempatnya. Idkhalu shay'in fi shay'in seperti qomnya. Memasukkan sesuatu dalam tempatnya. Memasukkan kopiah bukan di dengkul, tapi masukkan kopiah dalam ini. Sepatu dalam kaki, kaos kaki dalam kaos kaki. Kaos tangan ke tangan, sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Ucapan yang baik serta bersikap berpemaaf lebih baik daripada sedekah. Bagus. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsbauha al-dawallahu ghaniyyun halim. Al-Baqarah 263. Artinya, bismillahirrahmanirrahim, perkataan yang baik dan beriman, maaf adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Urang mah sedekah teh ka mana bobohan we era. Digonggolokan teh haram mah. Teu meunang menjadi naon-naon sedekah gitu. Lebih baik perkataan yang baik, selamat ya, sehat selalu, mudah-mudahan tercapai cita-cita, diberikan amal soleh, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Nah, itu bagus. Quran surah Al-Baqarah 253. Untuk kesempurnaan imam, fikih al-hadis, iman dan sebagian salah satu tanda keimanan. Tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, seorang mukmin harus merasa tangga tamu dan berkata baik atau diam. Ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk guru-guru kami sehat selalu, diberikan ketenangan, kecukupan, teman-teman dihasilkan maksud, dan Allah jaga selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi huda warahmatullahi taala wabarakatuh. Bun, ngapain Bun?